asal kejadian wanita atau asal kejadian perempuan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rizalan katsiran wa nisaa." Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu atau dari nafs yang sama. Dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Banyak sekali saudaraku para pakar tafsir yang menyatakan atau memahami kata nafs, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang sama. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Biqai, Abu As-Su'ud, dan lain-lain, bahkan At-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syiah abad ke-6 Hijriah, mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata nafs itu adalah Adam. Sedangkan menurut pakar tafsir seperti Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar, dia tidak sependapat bahwa kata nafs itu adalah Adam, tapi dia lebih cenderung mengartikan arti nafs adalah dalam artian jenis. Dari pandangan yang pertama bahwa nafs adalah Adam, dipahami pula bahwa kata zaujaha yang arti harfiahnya adalah pasangannya itu mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa. Dari ayat itu menerangkan bahwa pasangan tersebut ciptakan dari nafs, yaitu dari Adam. Para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam yang perempuan ciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian daripada lelaki. Tanpa lelaki, perempuan pun tidak akan ada. Al-Qurtubi misalnya menekankan bahwa istri Adam itu ciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu wanita bersifat auzak atau bersifat bengkok atau tidak lurus. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikannya demikian. Pandangan ini agaknya bersumber dari sebuah hadis yang menyatakan, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa khairum fa innahunna khuliqna min dil'in aqwas." Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hadis ini, saudara-saudaraku, dipahami oleh ulama-ulama terdahulu secara harfiah, sehingga itu menguatkan bahwa nafs itu adalah Adam,
zaujaha adalah Hawa yang ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Saudara-saudaraku, sementara tidak sedikit daripada ulama kontemporer memahaminya secara metafora. Bahkan ada sebagian yang menolak kesohian dari hadis yang kami bacakan tadi. Yang memahami secara metafora, dia berpendapat bahwa hadis itu memperingatkan para lelaki agar memahami perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat karakter dan kecenderungan para wanita yang tidak sama dengan lelaki. Hal mana bila tidak disadari akan mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar, sehingga wanita itu bisa jadi racun dunia. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha, akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. At-Tobat-Tobai dalam tafsirnya menulis bahwa ayat di atas menegaskan bahwa perempuan istri Adam ciptakan dari jenis yang sama, yaitu jenis yang sama dengan Adam yang ciptakan Allah dari tanah. Dan ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung paham sementara mufasir yang beranggapan bahwa perempuan ciptakan dari tulang rusuk Adam. Saudara-saudaraku, pemahaman daripada ulama kita ini, ulama kontemporer yang memahami hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bahwa mereka ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, itu lebih cenderung kita memahaminya secara metafora. Wanita ciptakan dari tulang rusuk laki-laki, itu mengandung pengertian kenapa Allah tidak ciptakan dari tulang rusuk. Kenapa Allah ciptakan wanita itu dari tulang rusuk, bukan dari pundak? Karena wanita itu bukan jadi beban. Bukan dari kepala, karena wanita itu bukan untuk jadi atasan. Bukan dari kaki, karena wanita itu bukanlah bawahan. Bukan dari tangan, karena wanita bukanlah alat mainan. Tapi dia dari tulang samping, karena wanita itu adalah ciptakan untuk menjadi pendamping. Dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk disayangi, dekat dengan jantung untuk dihargai dengan hati nurani. Maka benarlah apa yang sabdakan Rasulullah SAW, harus saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita tidak memahami sifat karakter dan kecenderungan para wanita, maka akan mengantarkan kaum lelaki bersikap tidak wajar. Insya Allah nanti akan kita bahas wanita adalah racun dunia, contoh-contohnya dalam sejarah. Karena kaum lelaki tidak memahami bahwa wanita itu adalah, kalau tidak saling memesani dalam kebaikan, bisa jadi wanita itu membawa kebengkokan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, bagaimana kedudukan wanita? Kedudukan wanita sebelum Islam, sebelum datangnya Islam, itu dalam sejarah masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit mereka, wanita-wanita ditempatkan disekap dalam istana-istana.
dan di kalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan. Tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra dan seni. Patung-patung yang tidak berbusana dalam keadaan dalam keadaan telanjang yang terlihat di negara-negara barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat mereka, dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah Dewi Cinta yang terkenal dalam peradaban Yunani. Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual wanita, mengusir wanita, menghina wanita, dan membunuh wanita. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan, yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga suami atau ayah. Saudaraku, pada peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa racun, ular, dan api tidak lebih jahat daripada wanita. Sementara itu, dalam petuah Cina kuno diajarkan, Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya. Dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Dalam pandangan sementara, pemuka atau pengamat Nasrani ditemukan bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 Masehi diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad 6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau bukan manusia. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa wanita adalah manusia yang ciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya.
dan sampai pada tahun 1882 wanita Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Ketika Elizabeth Blackwell yang merupakan dokter wanita pertama di dunia menyelesaikan studinya di Geneva University pada tahun 1949, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa wanita tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika sementara dokter bermaksud mendirikan institut kedokteran untuk wanita di Philadelphia, Amerika Serikat, ikatan dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar di sana. Inilah selayang pandang kedudukan wanita sebelum Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bagaimana kedudukan wanita dalam pandangan agama Islam? Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia, itu dari seorang lelaki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia, baik ia lelaki maupun perempuan, yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, bukan juga dari suku, bukan juga dari jenis kelamin, tetapi kemuliaan seseorang, baik ia laki-laki maupun perempuan, adalah dari ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang terhormat. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah dari segi ketakwaannya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Allah jadikan kita manusia di muka bumi ini. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Saudaraku, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan untuk memudahkan mereka mencari kehidupan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dan kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Saudaraku, Al-Isra ayat 70, Allah menjelaskan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kalimat anak-anak Adam itu tentu kita pahami mencakup lelaki dan perempuan. Demikianlah penghormatan dalam agama Islam yang diberikan Allah, itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik ia perempuan maupun lelaki, bahwa di antara laki-laki dan perempuan yang merupakan Bani Adam itu sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempertegas bahwa laki-laki dan perempuan merupakan
bagian daripada sebagian yang lain. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sama-sama manusia, tidak ada perbedaan di antara manusia dari asal kejadiannya maupun dari segi kemanusiaannya. Dalam konsideran ayat ini, Allah juga memperjelasnya di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 195. Anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik ia lelaki maupun perempuan. Tentu ayat ini, saudaraku, adalah usaha dalam agama Islam untuk mengikis habis segala pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Tentu dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita asal kejadian manusia. Sementara ulama yang menyinggung bahwa seandainya bukan karena Hawa, niscaya kita tetap akan berada di surga. Di sini sekali lagi ditemukan semacam upaya mempersalahkan perempuan. Saudara-saudaraku, berdasarkan Al-Quran, keterangan surah Al-A'raf ayat 20, dan juga Al-Baqarah ayat 36, dan juga surah Toha ayat 120, bahwa bukanlah karena perempuan atau bukanlah karena Hawa sehingga kita keluar dari surga. Tapi memang begitulah Allah melakukan proses kehidupan manusia yang memberikan pengalaman kepada manusia bahwa yang digoda itu tidaklah hanya Hawa, tapi sekaligus digoda oleh iblis, itu Nabi Adam alaihissalam. Di surah Toha ayat 20 Allah jelaskan itu, fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabala. Kemudian setan membisikkan Adam pikiran jahat kepadanya dan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah? Saudaraku, disinilah jelas di dalam Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya, serta meluruskan segala pandangan salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadian kaum perempuan. Oleh karena itu, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah dari segi ketakwaannya. Oleh karena itu, antara kita laki-laki dan perempuan, mari kita berpastabul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, wanita-wanita pilihan yang merupakan contoh tauladan kepada kaum wanita di dalam berbagai sejarah itu dijelaskan bahwa Islam sangat menghargai para wanita. Nama-nama dalam Islam seperti Ummu Salamah, istri Nabi kita, Sofia, Laila Al-Ghafariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, itu adalah tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis Imam Bukhari membukukan dalam kitab sahihnya tentang kegiatan kaum wanita, dan bahkan dalam peperangan perempuan di lautan, keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain. Samping itu, para perempuan di masa Nabi kita Muhammad SAW aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Sofiyah binti Huyya, istri Nabi Muhammad SAW, serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, istri Nabi kita yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga kilat
Ummi Bani Anmar, yang tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk tentang jual beli. Zainab binti Jas juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Roitoh, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Sementara itu, As-Sifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Inilah saudara-saudaraku contoh-contoh para wanita yang di kalangan Islam itu melakukan karir dan profesinya yang diberlakukan secara terhormat, sopan, serta mereka pun tetap memelihara agamanya dan dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan bagaimana wanita itu yang menjadi racun bagi kehidupan? Tentu dalam berbagai sejarah dapat kita ketahui bagaimana terjadi pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Itu disebabkan karena rebutan wanita. Bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kemudian terpenjaranya Yusuf alaihissalam karena digoda oleh Zulaiha yang ingin berbuat zina, menundukkan diri kepadanya. Itu bisa kita baca Quran surah Yusuf ayat 23 sampai 35. Kemudian juga bagaimana kisah di tanah Arab, Laila Majnun, pemuda bernama Qais, seorang anak kepala suku Bani Amir di Arabia Utara yang mengalami luka yang sangat dalam hingga ia menjadi gila karena cintanya yang telah menyatu dengan Laila. Laila dijodohkan orang tuanya dengan pemuda lain. Laila menderita karena pemuda tersebut tidak dicintainya hingga meninggal dunia. Sedangkan Qais sering menziarahi makam kekasihnya dan meninggal sambil memeluk batu nisan di atas pusara kekasihnya. Khalil Gibran mendapat julukan The Immortal Prophet of Lebanon. Menderita hingga akhir hayatnya karena cintanya terhadap kekasihnya Salman Al-Karimi direnggut oleh seorang penguasa. Pengalaman batin yang luka dan duka itu ia curahkan dalam buku Al-Azinina Mutahabsi Roh atau sayap-sayap Fatah yang telah diterjemahkan dalam 20 bahasa. Hingga kini buku tersebut adalah bestseller sejak terbitnya pertama kali tahun 1923 karena bahasa puisinya yang sangat menyentuh. Di India terkenal kisah Ramayana yang mengkisahkan peperangan antara Rama dan Damasuka memperebutkan Dewi Sinta. Dahsyatnya cinta Rama kepada Sinta hingga ia berani mengorbankan harta jiwa dan negara demi tercapainya cita-cita hidup bersama kekasihnya itu. Kemudian cerita dari barat, yaitu Romeo dan Juliet yang rela bunuh diri bersama daripada cinta tak bersatu. Di Indonesia juga terkenal kisah Siti Nurbaya yang mengkisahkan cinta dua insan antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang berakhir secara tragis. Kemudian Julius Caesar yang gagah perkasa, tak berdaya di bawah tekanan cintanya terhadap Cleopatra. Napoleon Bonaparte yang dijuluki singa Eropa rela mengorbankan popularitasnya demi cintanya kepada Margaret Josephian. Begitu juga Senator Gary Hart dari Partai Demokrat di Amerika terpental dari pencalonan kursi presiden
karena cintanya kepada Donna Rice. Inilah saudara-saudaraku sebagian daripada kisah bahwa kalaulah lelaki tak memahami karakter dan kepribadian dan kecenderungan wanita, maka wanita itu bisa jadi racun bagi lelaki. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, kepada wanita untuk menjaga kehormatannya, menjadi wanita-wanita pilihan yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan aturan yang sebenarnya, sehingga harkat martabat wanita itu terjaga dan terpelihara, dan dia akan menjadi tiang negara. Dan juga mudah-mudahan kaum lelaki bisa menempatkan diri dan dapat memahami karakter dan kecenderungan wanita, sehingga wanita itu adalah sebagai pendamping untuk mewujudkan cita-cita dalam kehidupan beragama, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, saling bekerja sama, saling dukung-mendukung, dan saling berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Menanam kacang panjang di atas batu. Ceramah Ustadz tak boleh panjang karena terbatas oleh waktu. Oke. Wanda, kita selesaikan saja. Subhanakallah bihamdak. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.